Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai otot. Nah, otot di sini merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Selanjutnya ada karakteristik otot. Di sini otot memiliki 4 sifat. Yang pertama ada iritabilitas, di mana otot memiliki kemampuan menerima dan menanggapi bermacam rangsang. Yang kedua, kontraktilitas, yaitu bila menerima rangsang, otot memiliki kemampuan untuk memendek. Yang ketiga yaitu ekstensibilitas. Di sini otot memiliki kemampuan atau sifat dapat memanjang baik dalam keadaan aktif maupun pasif. Dan yang keempat ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke keadaan semula. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam otot. Di sini otot terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada otot polos. Nah, ini dia gambarnya yang sebelah kiri. Yang kedua ada otot jantung. Dan yang ketiga ada otot lurik. Kemudian kita akan membahasnya satu persatu ya. Langsung saja yang pertama yaitu otot polos. Di sini otot polos memiliki beberapa ciri. Di antaranya sel yang berbentuk gelendong. Kemudian ujung dari sel otot ini meruncing. Bisa dilihat di gambar sebelahnya ini. Yang ketiga, pada sitoplasma dikelilingi oleh sarkoplasma yang memiliki miofibril. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Yang kelima, bekerja tidak di bawah kesadaran. Dan yang terakhir yaitu tidak cepat mengalami kelelahan. Nah, yang kedua ada otot jantung. Di sini otot jantung memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Nah, ini dia, bisa dilihat pada gambarnya. Nah, kemudian yang kedua, cirinya hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involuntar atau otonom. Kemudian inti sel banyak dan terletak di tengah. Kemudian kontraksinya kuat dan berirama dan mempunyai garis melintang. Nah, yang terakhir ini ada otot lurik. Nah, di sini otot lurik memiliki ciri yaitu bentuknya silindris panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Nah, ini dia bisa dilihat di gambar. Kemudian terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Kemudian termasuk otot volunteer atau harus bekerja dengan kesadaran. Dan yang terakhir mampu bekerja keras dan cepat, tidak mudah lelah. Nah, di sini ada mekanisme gerak otot. Nah, otot dapat menggerakkan tulang karena adanya kontraksi dan relaksasi pada otot. Nah, kontraksi itu apa sih? Kontraksi itu adalah keadaan otot yang memendek sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, relaksasi itu adalah keadaan sebaliknya, di mana relaksasi ini merupakan kondisi ketika otot itu kembali memanjang seperti semula. Jadi, otot yang membuat manusia bisa bergerak itu adalah rangka otot, dan unit fungsional otot disebut sarkomer. Nah, ini dia. Sarkomer ini tersusun atas aktin dan miosin, di mana aktin merupakan protein pembentuk filamen halus. Nah, di dalam aktin ini terdapat 2 untaian, yaitu troponin dan tropomiosin. Lalu, miosin itu adalah protein pembentuk filamen tebal. Nah, filamen tebal inilah yang akan menarik aktin ketika kontraksi. Mereka itu saling bekerja sama supaya kita bergerak. Tidak hanya itu, selain aktin dan miosin, sarkomer juga memiliki daerah lainnya. Nah, ini adalah daerah lain dari sarkomer, di mana terdapat 4 daerah, yaitu ada pita A, pita I, zona H,
dan garis Z. Pita A ini tersusun atas aktin dan miosin. Pita I ini hanya ada aktin. Pita Z hanya ada miosin saja. Nah, garis Z ini penghubung antar sarkomer. Nah, di sini kondisi awal antara aktin dan miosin itu seperti ini. Di sini kepala miosin itu masih dalam keadaan yang rendah, lalu datanglah ATP. Nah, ATP ini akan diikat oleh kepala miosin sebagai sumber energi untuk terjadinya kontraksi. Jadi nanti itu ATP akan menempel di kepala miosin dan miosin akan melepas dari aktin. Selanjutnya kepala miosin akan memecah ATP. Kita pahami dulu, ATP di sini merupakan sumber energi. ATP ini adalah adenosin trifosfat, di mana terdapat 1 buah adenosin dan 3 fosfat. Nah, antara 3 fosfat ini terdapat energi yang tinggi. Lalu lepasnya 1 buah fosfat dari ATP akan menyebabkan energi tinggi dari 1 fosfat itu lepas juga. Reaksinya seperti ini. ATP terurai menjadi ADP, fosfat dan energi. Nah, setelah mendapat energi dari ATP, kepala miosin itu akan berikatan dengan aktin. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala ini bergerak dan meninggalkan aktin. Nah, bisa kita lihat pada step 3 arah kepala miosin dan pada step 4 arah kepala miosin. Karena aktin ini berikatan dengan garis Z, maka aktin yang bergerak ke arah tengah ini sekaligus menarik dinding-dinding sarkomer. Nah, sarkomer tersebut menyempit dan terjadilah kontraksi. Setelah terjadinya kontraksi, kepala miosin akan kembali kepada energi yang rendah, sehingga kepala miosin ini akan menangkap ATP baru yang akan menyebabkan kepala miosin melepas dari aktin, dan siklus ini terjadi terus-menerus.